Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, yang saya hormati dosen pengampu Pak Dr. Haji Deni dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan eh, presentasi tentang sebuah proposal tesis yang mengangkat eh, judul tentang persepsi konsumen tentang harga dan kualitas produk dalam pengambilan keputusan pembelian pada UMKM di Kota Metro. Eh, kita mulai dari latar belakang penyusunan proposal ini adalah tentang peran strategis UMKM nasional. UMKM adalah pilar utama ekonomi Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Sektor ini mendominasi struktur ekonomi, yaitu 99% unit usaha dan terbukti tangguh dalam berbagai goncangan ekonomi. Perilaku konsumen dan persepsi atau harga kualitas. Perubahan perilaku konsumen dan persaingan ketat menuntut pemahaman mendalam tentang faktor keputusan pembelian, yaitu kualitas dinilai penting oleh 78% konsumen, kemudian harga dinilai penting oleh 73 konsumen. Kemudian pada berikutnya adalah fokus pada pos penelitian. Ada beberapa hal. Yang pertama tentang persepsi harga. Harga bukan sekedar nilai moneter, tapi indikator nilai psikologis dan sosial. Mencakup persepsi keadilan, kepercayaan, dan hubungan konsumen dengan pelaku UMKM. Berikutnya adalah kualitas produk. Kualitas UMKM adalah konstruktif, makna subjektif dan estetika, pengalaman emosional dan preferensi, dipengaruhi oleh konteks sosial budaya dan pengalaman individu. Keputusan pembelian, keputusan di UMKM dipengaruhi kedekatan sosial, rekomendasi, dan pengalaman emosional. Ini adalah proses interaktif, bukan hanya rasional. Rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi konsumen terhadap harga produk UMKM di Kota Metro. Yang kedua, bagaimana persepsi konsumen mengenai kualitas produk UMKM di Kota Metro. Yang ketiga, bagaimana proses konsumen dalam mengambil keputusan pembelian terhadap produk UMKM di Kota Metro. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang dianggap mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga, kualitas produk, dan keputusan pembelian pada UMKM di Kota Metro. Tujuan penelitian pertama adalah mengetahui persepsi konsumen mengenai harga produk UMKM di Kota Metro. Yang kedua, mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas produk UMKM di Kota Metro. Yang ketiga, menjelaskan proses konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk UMKM di Kota Metro. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga, kualitas produk, serta keputusan pembelian pada UMKM di Kota Metro. Ada beberapa eh, aspek yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama adalah aspek teoritis.
mengembangkan ilmu pemasaran dan perilaku konsumen UMKM. Yang kedua, memperkaya pemahaman persepsi, harga dan kualitas produk, memperluas literatur, penelitian kualitatif, yang keempat dalam pengembangan model konseptual baru. Bagi pemerintah atau dinas UMKM yang terkait, yaitu pertama adalah bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, perumusan program pembinaan dan pelatihan relevan. Yang ketiga adalah orientasi kebijakan pada kebutuhan pasar. Bagi pelaku UMKM sendiri, itu harus memahami cara konsumen memaknai harga dan kualitas. Yang kedua, dasar penetapan strategi harga efektif. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk sesuai persepsi. Dan yang keempat, penguatan daya saing usaha. Bagi akademis dan peneliti, yaitu memiliki sebagai referensi dan tambahan literatur ilmiah, mendukung bidang manajemen pemasaran, kontribusi pada penelitian kualitatif, dan dasar untuk penelitian lanjutan. Ada tinjauan pustaka, ada perilaku konsumen dan persepsi. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membeli dan mengevaluasi produk. Persepsi adalah aspek kunci yang membentuk pemahaman dan keputusan, didefinisikan oleh Skidman and Sandblad sebagai proses seleksi, organisasi, dan interpretasi informasi untuk membentuk makna. Yang berikutnya adalah kualitas atau evaluasi subjektif dan pengalaman. Kualitas produk dinilai tidak hanya secara teknis, tetapi melalui evaluasi subjektif dari pengalaman, citra, dan rekomendasi. Garvin 1987. Dan untuk UMKM, kualitas sering dinilai emosional dan berdasarkan pengalaman konsumsi. Ciptono dan Chandra tahun 2020. Harga, dimensi psikologis dan simbolik. Harga memiliki dimensi psikologis dan simbolik. Kemudian nilai dan kualitas. Bukan hanya nilai moneter. Pada UMKM, harga juga terkait dengan keunikan produk, kepercayaan, serta nilai sosial dan budaya. Sukoco dan Raditya 2020. Putusan pembelian, proses non-linear dan emosional. Keputusan pembelian tidak selalu rasional atau linear, dipengaruhi oleh pengalaman subjektif, emosi, nilai sosial, dan hubungan. Skidman dan Sandblad menyatakan ini sebagai interaksi faktor psikologis dan sosial, seringkali bersifat emosional dan konteks UMKM. Analisis kesenjangan penelitian, ada beberapa hal. Pertama, dominasi pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian terdahulu didominasi metode kuantitatif yang fokus pada data, numerik, dan analis statistik. Efisien untuk mengidentifikasi hubungan variabel, namun kurang mendalam dalam memahami makna subjektif dan pengalaman konsumen. Yang kedua, keterbatasan penelitian kualitatif. Kajian kualitatif mengenai persepsi konsumen di konteks UMKM masih terbatas. Meskipun menunjukkan harga dan kualitas dibentuk oleh pengalaman dan emosi, integrasi pengalaman menyeluruh belum banyak dieksplorasi. Yang kemudian kurangnya kajian khusus di Kota Metro. Sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi konsumen UMKM di Kota Metro. Padahal kota ini memiliki pertumbuhan UMKM yang sangat pesat. Dominasi sektor kuliner, fashion, dan ikatan sosial budaya yang sangat kuat. Kemudian yang keempat, kebutuhan integrasi sosial dan emosional. Penelitian sebelumnya kurang mengintegrasikan faktor sosial dan emosional dalam keputusan pembelian.
Proses ini sering interpretatif, dipengaruhi interaksi sosial, pengalaman personal, serta makna psikologis dan sosial, harga atau kualitas. Kerangka pikir, penelitian, pertama ada pendekatan konstruktivis, realitas subjektif konsumen, kemudian yang kedua interaksi, persepsi harga dan kualitas dalam membentuk nilai. Yang ketiga pengambilan keputusan, pembelian sebagai proses interpretatif, dan yang keempat pengaruh karakteristik sosial budaya kota metro. Metode penelitian ada lokasi penelitian dilakukan di kota metro, yaitu di Lampung. Kenapa memilih di kota metro? Karena UMKM yang di kota metro berkembang sangat pesat, yaitu mencapai 6.770 unit pada sektor kuliner, fashion, dan kerajinan. Di sana ada tabel tentang distribusi UMKM per kecamatan, dan yang paling tinggi adalah di Metro Pusat, kemudian diikuti oleh Metro Barat. Sedangkan Metro Timur, Selatan, dan Utara masih di bawah kedua kecamatan tersebut. Sumber data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Metro tahun 2022. Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, untuk persepsi, pengalaman, dan pemaknaan subjektif, konstruktif, mendalam. Metode ini melukiskan, mendeskripsikan, serta memaparkan kejadian objek yang diteliti apa adanya tanpa manipulasi variabel. Tahap-tahap penelitian ada pra-lapangan, yaitu mengidentifikasi masalah, kajian teori, proposal, dan izin penelitian. Kemudian di lapangan, yaitu pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penyusunan laporan, yaitu pembahasan hasil, kesimpulan, dan laporan akhir. Teknik pengumpulan dan analisis data, ada instrumen penelitian. Yang pertama ada peneliti, kemudian pedoman wawancara semi terstruktur, pedoman observasi, catatan lapangan, rekaman suara, dan kemudian dibuktikan dengan dokumentasi, yaitu yang berupa kamera atau foto. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara yang mendalam, kemudian observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu model interaktif, Miles, Superman, dan Saldan tahun 2014. Proses analis, klik, yaitu ada reduksi data, penyajian data, kemudian ada penarikan kesimpulan. Demikian yang saya sampaikan presentasi proposal pada kesempatan ini. Ini saya sampaikan sebagai syarat untuk penyusunan proposal tesis program Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Metro. Demikian, terima kasih dan mohon maaf ketika ada kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya dan khususnya untuk dosen pembimbing, dosen pengampu pada mata kuliah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang saya hormati, dosen pengampu, Pak